Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Diva dari kelas HES 4A akan mempresentasikan materi ilmu mantik yang berjudul bentuk kias pertama dan kedua. Sebelum kita masuk ke bentuk kias pertama dan kedua, seperti yang kita ketahui, kias adalah dua kodiah atau lebih yang disusun sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau natijah. Kodiah itu sendiri adalah sebuah kalimat atau pernyataan yang bisa saja benar atau salah. Contohnya seperti kalimat kipas itu berputar. Kipas di sini termasuk subjek atau yang biasa disebut dengan maudu. Berputar ini merupakan predikat atau yang biasa disebut mahmul, dan kata itu dalam kalimat kipas itu berputar adalah penghubung atau disebut robit. Setelah kita mengingat apa itu kias dan kodiah beserta contohnya, selanjutnya kita mulai pada kias bentuk pertama. Bentuk pertama yaitu kias yang khat ausatnya menjadi mahmul pada muqaddimah sugro dan menjadi maudu pada muqaddimah kubro. Khat ausat di sini merupakan lafal yang diulang pada kodiah pertama dan kedua. Kemudian muqaddimah sugro adalah lafal yang mengandung khat asgar. Khat asgar itu lafal yang menjadi maudu atau sebagai subjek pada sebuah natijah atau kesimpulan. Selanjutnya muqaddimah sugro yaitu lafal yang mengandung khat akbar atau lafal yang menjadi mahmul atau predikat pada sebuah natijah atau kesimpulan. Setelah memahami pengertian dari bentuk pertama kias, sebelum menarik kesimpulan, terdapat juga syarat-syarat penarikan kesimpulan pada kias bentuk pertama, yaitu yang pertama ijab sugro atau adanya ijab atau positif pada muqaddimah sugro. Maksudnya, kodiah pada muqaddimah sugro itu berupa kalimat yang positif. Syarat kedua yaitu kuliah kubro atau adanya kuliah pada muqaddimah kubro. Maksudnya, kodiah pada muqaddimah kubro itu kalimat yang mengandung segala sesuatu atau terdapat kata semua atau seluruhnya. Dari syarat-syarat di atas, macam-macam kesimpulan bentuk kias pertama itu ada 4. Yang pertama, muqaddimah sugronya berupa mujabah kuliah, muqaddimah kubronya berupa mujabah kuliah, serta kesimpulan atau natijahnya juga berupa mujabah kuliah. Contoh yang pertama yaitu kodiah pertama, semua alat elektronik itu menyala. Sudah jelas pada kodiah pertama itu berupa mujabah kuliah karena kalimatnya positif dan juga universal atau umum. Kodiah kedua, semua yang menyala membutuhkan listrik. Ini juga sudah jelas kalimatnya berupa mujabah kuliah karena kalimat positif dan universal. Jadi dari dua kodiah di atas dapat disimpulkan atau natijahnya yaitu jadi semua alat elektronik membutuhkan listrik. Bagaimana teman-teman sudah paham dari contoh pertama? Jika kurang paham, mari kita beralih ke contoh kedua, yaitu pada kodiah pertama, setiap manusia itu berjalan. Ini sudah jelas kalimatnya berupa mujabah kuliah karena sudah pasti kalimat itu positif dan juga universal atau umum. Lalu kodiah kedua ada setiap yang berjalan itu memiliki kaki. Ini juga merupakan mujabah kuliah karena kalimatnya positif juga universal. Dan dari dua kodiah di atas dapat disimpulkan menjadi setiap manusia itu memiliki kaki. Lalu, macam kesimpulan yang kedua adalah muqaddimah sugronya berupa mujabah kuliah, sedangkan muqaddimah kubro dan natijahnya berupa salibah kuliah. Salibah kuliah itu kalimat yang negatif atau di dalamnya terdapat kata tidak. Contoh yang pertama, pada kodiah pertama yaitu semua orang bodoh itu ragu-ragu. Ini termasuk mujabah kuliah karena kalimatnya itu positif dan juga universal. Pada kodiah kedua, terdapat kalimat tidaklah orang yang ragu-ragu itu dapat dipercaya. Ini termasuk salibah kuliah karena adanya kata tidaklah di depan kalimat. Jadi dari dua kodiah di atas dapat disimpulkan menjadi tidaklah orang yang bodoh itu dapat dipercaya. Lalu kita beralih ke contoh kedua. Kodiah pertamanya, setiap manusia itu bernyawa. Ini sudah pasti kodiahnya termasuk mujabah kuliah karena
kalimatnya positif dan universal. Kodiah kedua, tidaklah setiap yang bernyawa itu berbuat baik. Kodiah kedua ini merupakan salibah kuliah karena terdapat kata tidak di depan kalimat. Dari dua kodiah di atas, dapat disimpulkan bahwa tidaklah setiap manusia itu berbuat baik. Lalu macam yang ketiga, muqaddimah kubronya itu berupa mujabah kuliah, sedangkan muqaddimah sugro dan natijahnya itu berupa mujabah juz'iyah. Mujabah juz'iyah itu adalah kalimat universal, tetapi ada mengandung kata sebagian. Contoh yang pertama yaitu pada kodiah pertama, sebagian prasangka buruk itu berdosa. Ini termasuk mujabah juz'iyah karena terdapat kata sebagian di depannya. Lalu pada kodiah kedua, semua dosa wajib dijauhi. Ini termasuk mujabah kuliah karena kalimatnya positif dan universal. Lalu cara penarikan kesimpulannya yaitu ujung belakang muqaddimah sugro itu dibuang dan ujung depan muqaddimah kubronya dibuang. Jadi menghasilkan natijah sebagian prasangka buruk itu wajib dijauhi. Ini merupakan mujabah juz'iyah karena terdapat kata sebagian pada depan kalimat. Lalu contoh kedua pada kodiah pertama yaitu sebagian motor itu harganya murah. Ini merupakan kalimat mujabah juz'iyah karena terdapat kata sebagian dan kalimatnya itu positif. Lalu pada kodiah kedua, semua yang harganya murah sangat dicari orang. Nah, ini merupakan kalimat mujabah kuliah karena kalimatnya positif dan bersifat umum. Lalu dari dua kodiah di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian motor itu sangat dicari orang. Ini merupakan kalimat mujabah juz'iyah karena kalimatnya positif dan bersifat sebagian. Lalu pada macam kesimpulan yang terakhir pada bentuk pertama kias terdapat muqaddimah sugronya berupa mujabah juz'iyah, yaitu kalimat positif yang bersifat sebagian, dan muqaddimah kubronya berupa salibah kuliah atau kalimat negatif yang bersifat umum, dan natijahnya atau kesimpulannya berupa salibah juz'iyah, yaitu kalimat negatif yang bersifat sebagian. Contoh yang pertama yaitu muqaddimah sugronya, sebagian mahasiswa bermalas-malasan. Ini termasuk mujabah juz'iyah karena kalimatnya berstruktur positif tetapi bersifat sebagian karena ada kata sebagian di depan kalimat. Yang muqaddimah kubronya itu tidak seorang pun yang malas mempunyai harapan lulus. Ini termasuk salibah kuliah karena kalimatnya berstruktur negatif serta terdapat kata tidak di depan kalimat. Jadi dari dua kodiah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jadi tidak sebagian mahasiswa itu mempunyai harapan lulus. Ini termasuk salibah juz'iyah karena kalimatnya negatif dan juga bersifat sebagian. Yaitu contoh kedua muqaddimah sugronya, sebagian karyawan itu kena PHK. Ini termasuk mujabah juz'iyah karena kalimatnya positif dan bersifat sebagian. Lalu pada muqaddimah kubronya, tidak seorang pun yang kena PHK merasa senang. Ini termasuk salibah kuliah karena kalimatnya negatif tetapi bersifat umum. Jadi dari dua kodiah di atas dapat ditarik kesimpulan tidak sebagian karyawan itu merasa senang. Ini termasuk salibah kuliah karena kalimatnya negatif dan bersifat sebagian, yaitu terdapat kata tidak yang dimana itu negatif dan terdapat kata sebagian yang dimana itu bersifat sebagian. Selanjutnya ke bentuk kedua kias, yaitu kias yang hal ausatnya menjadi mahmul atau predikat pada muqaddimah sugro dan kubro. Sebelum dapat menarik kesimpulan pada bentuk kedua kias ini, terdapat juga cara-cara penarikan kesimpulan. Yang pertama, kedua muqaddimahnya itu harus berbeda dalam ijab maupun salbnya. Maksudnya muqaddimahnya itu tidak keduanya ijab atau tidak keduanya salb. Jadi muqaddimahnya itu salah satunya ada yang ijab atau positif dan salah satunya lagi ada yang salb. Contohnya muqaddimah sugronya itu merupakan kalimat positif, tetapi muqaddimah kubronya tidak boleh kalimat positif lagi, melainkan harus kalimat negatif. Lalu pada syarat kedua,
adanya kuliah dalam Muqaddimah Kubro. Maksudnya adalah dalam Muqaddimah Kubro itu harus mengandung segala sesuatu atau seluruhnya. Dari kedua syarat yang telah disebutkan dan dijelaskan, terdapat juga 4 macam penarikan kesimpulan dari bentuk kias kedua. Bentuk yang pertama yaitu Muqaddimah Sugronya berupa mujabah kuliah, yaitu kalimat positif yang bersifat umum. Sedangkan Muqaddimah Kubro dan natijahnya itu berupa salibah kuliah, yaitu kalimat yang bersifat umum tetapi kalimatnya negatif. Contoh yang pertama yaitu Muqaddimah Sugronya, semua kafir kekal di dalam neraka. Ini termasuk mujabah kuliah karena kalimatnya berstruktur positif dan juga bersifat umum. Muqaddimah Kubronya, tidak seorang pun yang beriman itu kekal di dalam neraka. Ini termasuk salibah kuliah karena kalimatnya negatif tetapi bersifat umum. Dari dua qadhiyah di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu jadi tidak seorang pun dari orang kafir itu beriman. Ini termasuk salibah kuliah karena kalimatnya negatif dan bersifat umum. Contoh kedua yaitu pada Muqaddimah Sugronya, semua manusia jika lapar pasti membutuhkan makan. Ini termasuk mujabah kuliah karena kalimatnya positif dan juga bersifat umum. Muqaddimah Kubronya, tidak seorang pun yang kenyang akan makan. Ini termasuk kalimat salibah kuliah karena kalimatnya negatif, yaitu terdapat kata tidak di depan kalimat, tetapi bersifat umum. Jadi dari dua qadhiyah di atas dapat ditarik kesimpulan, jadi tidak seorang pun jika lapar itu kenyang. Ini termasuk salibah kuliah karena kalimatnya negatif karena terdapat kata tidak di depan kalimat tetapi bersifat umum. Macam penarikan kesimpulan yang kedua yaitu Muqaddimah Sugronya berupa mujabah juz'iyah, yaitu kalimatnya positif tetapi bersifat sebagian. Lalu Muqaddimah Kubronya berupa salibah kuliah, yaitu kalimatnya negatif tetapi bersifat umum. Sedangkan natijahnya berupa mujabah juz'iyah, yaitu kalimatnya positif tetapi bersifat sebagian. Contoh yang pertama, Muqaddimah Sugronya, sebagian murid memakai baju berlengan panjang. Ini termasuk mujabah juz'iyah karena kalimatnya positif tetapi bersifat sebagian karena ada kata sebagian di depan kalimat. Muqaddimah Kubronya, yaitu tidaklah semua murid laki-laki memakai baju berlengan pendek. Ini termasuk salibah kuliah karena kalimatnya bersifat umum tetapi negatif karena ada kata tidak di depan kalimat. Dari dua qadhiyah tersebut dapat ditarik kesimpulan, jadi sebagian murid yang memakai baju berlengan panjang itu laki-laki. Ini termasuk mujabah juz'iyah karena kalimatnya positif dan bersifat sebagian. Lalu contoh yang kedua, Muqaddimah Sugronya, sebagian bunga berwarna putih. Ini termasuk mujabah juz'iyah karena kalimatnya positif dan bersifat sebagian. Muqaddimah Kubronya, tidaklah semua bunga mawar berwarna merah. Ini termasuk salibah kuliah karena kalimatnya bersifat umum tetapi negatif. Jadi dari dua qadhiyah tersebut dapat ditarik kesimpulan, sebagian bunga yang berwarna putih itu bunga mawar. Ini termasuk mujabah juz'iyah karena kalimatnya positif dan bersifat sebagian. Penarikan kesimpulan yang ketiga yaitu Muqaddimah Sugronya berupa salibah kuliah yang dimana kalimatnya negatif tetapi bersifat umum. Muqaddimah Kubronya berupa mujabah kuliah, yaitu kalimatnya positif dan bersifat umum, serta natijahnya berupa salibah juz'iyah, yaitu kalimatnya negatif dan juga bersifat sebagian. Contoh yang pertama yaitu Muqaddimah Sugronya, tidaklah semua orang Jawa suka makan gudeg. Ini termasuk salibah kuliah karena kalimatnya negatif dan bersifat umum, yaitu terdapat kata tidak di depan kalimat. Muqaddimah Kubronya, semua orang yang tidak suka makan pedas itu anak-anak. Ini termasuk mujabah kuliah karena kalimatnya positif dan bersifat umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari dua qadhiyah tersebut, yaitu sebagian orang Jawa itu tidak suka makan pedas. Ini termasuk salibah juz'iyah karena kalimatnya negatif, yaitu ada kata tidak di tengah kalimat, dan juga bersifat sebagian, yaitu ada kata sebagian di depan kalimat.
Contoh kedua yaitu muqaddimah sugronya, tidak semua orang dewasa dapat berenang. Ini termasuk salibah kuliah karena kalimatnya negatif, yaitu terdapat kata tidak di depan kalimat tetapi bersifat umum. Muqaddimah kubronya, semua orang yang dapat berenang itu terlatih sejak dini. Ini merupakan mujabah kuliah karena kalimatnya itu positif dan bersifat umum. Lalu dapat diambil kesimpulan, yaitu jadi sebagian orang dewasa itu tidak terlatih sejak dini. Ini termasuk salibah juz'iyah karena kalimatnya itu negatif, yaitu terdapat kata tidak di tengah kalimat dan juga bersifat sebagian, yaitu ada kata sebagian di depan kalimat. Lalu macam penarikan kesimpulan yang terakhir atau yang keempat itu muqaddimah kubronya berupa mujabah kuliah, yaitu kalimat positif yang bersifat umum. Muqaddimah sugro dan natijahnya itu berupa salibah juz'iyah, yaitu kalimat negatif yang bersifat sebagian. Contoh yang pertama yaitu muqaddimah sugronya, sebagian manusia itu tidak ada yang menyebutkan kebaikan negeriku. Ini termasuk salibah juz'iyah karena kalimatnya negatif, yaitu terdapat kata tidak di tengah kalimat dan bersifat sebagian. Muqaddimah kubronya, semua tanah airku disebutkan kebaikan negeri itu. Ini termasuk mujabah kuliah karena kalimatnya positif dan bersifat umum. Jadi dari dua qadhiyah tersebut dapat ditarik kesimpulan, jadi sebagian manusia itu tidak cinta tanah air. Ini termasuk salibah juz'iyah karena kalimatnya negatif, terdapat kata tidak di tengah kalimat dan bersifat sebagian. Lalu contoh yang kedua, sebagian bunga tidak harum baunya. Ini termasuk salibah juz'iyah karena kalimatnya negatif dan bersifat sebagian. Muqaddimah kubronya, semua bunga memiliki harum khas masing-masing. Ini termasuk mujabah kuliah karena kalimatnya positif dan bersifat umum. Lalu dari dua qadhiyah tersebut dapat diambil kesimpulan, jadi sebagian bunga tidak memiliki bau. Ini termasuk salibah juz'iyah karena kalimatnya negatif dan juga bersifat sebagian. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yarfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.